Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan fillah semua? Semoga tetap istiqomah dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi bersama saya di channel Setia Setimbun NPC pastinya. Dalam penyampaian siar Islamku kali ini, yuk kita lihat bersama ayat Bible yang mengatakan Yesus, yaitu bukanlah Tuhan, tapi adalah utusan. Sebelum lanjut pada penjelasan selengkapnya, yuk bantu channel-channel siar Islam kami lainnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami selalu semangat dalam mensiarkan ukhuwah Islamiyah dan informasi-informasi Islami yang menarik lainnya. Sobat beriman, dalam Bible kita tidak menjumpai ayat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Namun justru kita bisa menjumpai ayat yang meruntuhkan ketuhanan Yesus. Ada berapa sajakah ayatnya? Mari kita simak penjelasannya. Saudara-saudari seimanku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Hari ini aku akan membahas 7 ayat Alkitab yang meruntuhkan ketuhanan Yesus. Pertama, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Matius pasal 3 ayat 13. Kalau Yesus itu Tuhan, mestinya Yesus yang membaptis Yohanes. Bukan sebaliknya, setiap orang yang baru memasuki wilayah suatu agama, pintu pertama yang harus dilewati yaitu pembaptisan, yang kalau dalam Islam bersyahadat, jika Yesus itu Tuhan, tentu Yesus tidak perlu dibaptis. Setiap yang dibaptis, pasti bukan Tuhan. Yesus dibaptis, berarti Yesus bukan Tuhan. Kedua, Yesus mendengar suara dari sorga. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius pasal 3 ayat 17. Suara yang terdengar dari langit itu adalah suara Tuhannya yang mengasihi dan berkenan terhadap Yesus. Jika Yesus itu Tuhan, suara Tuhan yang mana lagi yang dia dengar? Bukankah Tuhan itu hanya satu? Setiap yang mendengar suara Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus mendengar suara Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Ketiga, Yesus dibawa dan dicobai oleh iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius pasal 4 ayat 1. Jika Yesus itu Tuhan, mestinya dialah yang mencobai iblis, bukan sebaliknya. Sangat tidak rasional jika Yesus harus dicobai oleh iblis. Sebagai seorang nabi atau rasul, tentu sangat wajar jika Yesus dicobai iblis, karena Yesus hanya seorang yang diutus oleh Tuhannya. Setiap yang dicobai oleh iblis, pasti bukan Tuhan. Yesus dicobai oleh iblis, berarti Yesus bukan Tuhan. Keempat, Yesus berpuasa dan merasakan lapar. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Matius pasal 4 ayat 2. Jika Yesus itu Tuhan, tentu tidak perlu dia harus berpuasa dan merasakan lapar. Yang berpuasa dan merasakan lapar adalah sifat manusia. Tidak ada sejarahnya baik Taurat maupun Al-Quran. Tuhan merasakan lapar. Setiap yang berpuasa dan merasakan lapar, pasti bukan Tuhan. Yesus berpuasa dan merasakan lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. Kelima, iblis membawa Yesus. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau adalah Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Matius pasal 4 ayat 5 dan 6. Jika Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia bisa dibawa-bawa oleh iblis. Apalagi ditempatkan oleh iblis di atas bubungan bait Allah. Jika Yesus Tuhan, mana kekuasaannya sampai-sampai dia bisa dibawa-bawa oleh iblis? Hal ini terkesan seperti main-main saja. Apalagi iblis memerintahkan agar Yesus meloncat dari bubungan bait Allah. Sungguh keterlaluan. Setiap yang ditempatkan iblis ke atas bubungan bait Allah, pasti bukan Tuhan. Yesus ditempatkan oleh iblis ke atas bubungan bait Allah, berarti Yesus bukan Tuhan. Keenam, Yesus hanya menyuruh menyembah kepada Allah Tuhannya Yesus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia, Allah sajalah engkau menyembah." Matius pasal 4 ayat 10. Yesus menghardik dan menyuruh iblis untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Ini berarti iblis pun tahu bahwa Yesus mengajarkan tauhid dan Yesus bukan Tuhan atau Allah yang harus disembah. Jika Yesus itu Tuhan, tentu kata-kata Yesus kepada iblis adalah sebagai berikut. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah aku, sebab hanya kepadaku sajalah engkau menyembah. Tapi faktanya Yesus menyuruh menyembah Allah. Jadi, setiap yang menyuruh menyembah kepada Tuhan, berarti bukan Tuhan. Yesus menyuruh menyembah kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Ketujuh, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan sembahlah Dia. Tapi Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan Allah menyaksikan saat Yesus berkata kepada umatnya Israel bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sebagaimana diabadikan dalam Injil asli Yesus yang dimasukkan dalam Al-Quran. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 63 dan 64. Dan ketika Isa datang membawa keterangan-keterangan, Dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan hikmah dan supaya aku terangkan kepada kamu sebagian daripada yang kamu perselisihkan padanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." Yesus menyuruh menyembah kepada Tuhan yang Dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itulah 7 ayat Alkitab yang meruntuhkan ketuhanan Yesus. Saudara-saudari seimanku semuanya, yuk bantu subscribe channel ini. Aku doakan yang subscribe channel ini rezekinya selalu lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.